Video ini merupakan video penjelasan dari guideline laporan mingguan praktikum kehutanan tahun 2023 bab 2, yaitu bab tinjauan pustaka. Untuk penulisannya adalah bab 2, kemudian tinjauan pustaka di bawahnya, ditulis kapital dan center. Kemudian untuk tinjauan pustaka ini ditulis rata kanan kiri, kemudian tinjauan ini memuat minimal 3 paragraf dan setiap paragraf harus terdiri dari 3 kalimat. Setiap paragraf ditulis menjorok ke kanan. Setiap kalimat harus diakhiri dengan tanda titik. Tinjauan pustaka berisikan kutipan terkait dengan judul praktikum dan kegiatan yang dilakukan dalam praktikum tersebut. Dapat memuat kutipan berdasarkan buku, jurnal, proceeding, atau sumber lainnya. Semua penulis atau author kutipan yang ada pada tinjauan pustaka harus dicantumkan pada bagian daftar pustaka. Jadi minimal 3 ya. 3 paragraf 1, 2, 3. Kemudian ini adalah contoh cara mengutipnya. Apabila kutipan ada di awal paragraf, maka cara mengutipnya itu contohnya seperti ini. Berdasarkan Bambang tahun 2000 atau menurut Taylor dan Swift tahun 2011, Wati dari KK 2022 menyatakan, Halan et al. Tahun 2023 menyatakan, nah kalimat pertama bla 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 bla, kalimat kedua, ketiga, dan kalimat seterusnya. Itu kalau di awal paragraf. Kalau misalkan ini ada yang di tengah-tengah paragraf, itu misal berarti kan kalimat dulu, kalimat satu, mungkin kalimat kedua. Kemudian cara mengutipnya itu kurang lebih sama seperti apabila di akhir ya. Jadi tinggal ditulis di akhir kalimatnya, baru kemudian ditulis diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya kalimat ketiga atau kalimat seterusnya baru titik di akhir paragraf. Kemudian ini adalah contoh yang di akhir, jadi ya sama seperti yang di tengah ya. Jadi kalimat pertama, kedua, ketiga, dan keempat, misal sampai dengan kalimat keempat gitu. Setelah kalimat keempat maka ditulis, ini cara penulisannya seperti ini. Apabila 2 orang berarti ada kata dan. Kemudian apabila lebih dari 3 berarti tulis saja DKK atau menggunakan et al gitu ya. Kemudian baru diakhiri dengan tanda titik. Lalu ini langsung saja khusus acara gabungan atau 2 acara menjadi 1, maka jumlah paragrafnya itu ada minimalnya 4 ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian di dalam satu paragraf ini itu minimal ada 3 kalimat. Ada 3 kalimat, minimal 3 kalimat, minimal 3 kalimat, minimal juga 3 kalimat. Kemudian setiap kalimat itu selesai kalimat juga sama harus diakhiri dengan tanda titik ya. Ini sering banyak yang salah, sering banyak yang revisi. Itu akhir tanda titik. Contohnya, karena acara ini merupakan acara gabungan, maka paragraf 1 dan 2 ini sampai sini itu merupakan tinjauan pustaka tentang judul A. Kemudian yang 3, 4 atau seterusnya ini adalah tinjauan pustaka tentang yang B, yang judul B gitu. Ini beberapa contoh-contohnya. Kalau misalkan penulisan yang di awal paragraf itu misal menggunakan kata-kata awalan berdasarkan penelitian Amelia 2021 atau menurut Kayanti dan Ramlan tahun 2018 atau Ferdiansa DKK titik koma. Nah ini juga ya harus diperhatikan titik komanya. Tahun 2015 itu menyatakan bla bla bla. Tasbila et al dan DKK itu intinya sama saja. Kalau di tengah dan di akhir ini ya, itu kurang lebih penulisannya itu sama saja ya, seperti yang pada umumnya gitu. Jadi Kayanti dan Ramlan ini koma, maaf ya ini ada yang salah nih. Kayanti dan Ramlan koma, terus 2018 terus baru titik di akhirnya. Tasbila DKK titik koma, kemudian baru titik di akhirnya. Ferdiansyah et al titik koma 2015 baru titik, seperti itu. Jangan lupa pokoknya di setiap akhir kalimat dan selesai ngutip itu diberi titik, bukan di yang sebelumnya ya. Misal kalimatnya itu di akhir, itu seperti misal
misalnya ini yang kalimat kedua. Kalimat kedua bla 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 bla, kemudian with go, 2023 titik. Nah, itu yang betul, tapi jangan kalimat kedua diselesaikan, kemudian titik, kemudian kurung buka, with go, 2023, kurung tutup, baru titik lagi. Itu nggak perlu ya, jangan ya, itu salah. Jadi yang betul titiknya itu ada di akhir yang setelah ngutipnya yang di sini. Seperti itu. Itu penjelasan untuk yang acara gabungan, yang tinjauan pustaka. Ini untuk penulisan ininya sama saja, ditulisnya di tengah, kapital semuanya, dan center. Gitu. Oke, itu penjelasan tentang tinjauan pustaka dan tinjauan pustaka baik yang satu acara atau yang acaranya gabungan kayak gitu. Semua perlu diingatkan juga, semua yang kutipan yang ada di tinjauan pustaka ini itu wajib nanti dituliskan juga sumbernya itu di daftar pustaka. Itu wajib dituliskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nanti bisa disimak di video selanjutnya. Terima kasih.